Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Agus, seorang penyandang disabilitas, menarik perhatian warga sekitar. Proses rekonstruksi ini berlangsung pada Rabu 11 Desember 2024 di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Homestay, dan sebelah utara Kompleks Islamic Center. Pantauan di lapangan, saat tersangka Agus akan memasuki mobil tim penyidik, warga yang penasaran dengan kasus yang sempat viral ini meneriaki dan menyoraki tersangka. Mereka berkerumun di tempat kejadian perkara dan mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponsel. Salah satu warga, Eni Noviani, mengaku awalnya tidak percaya bahwa seorang penyandang disabilitas bisa terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Ia nggak nyangka, awalnya karena nggak ada tangannya itu, kita kasihan sama dia karena dia disabilitas. Karena kita tahu lewat HP ribut, ikut marah si jadinya karena melecehkan perempuan, ungkap Eni. Eni yang sehari-hari berdagang juga mengungkapkan bahwa ia sering melihat Agus setiap sore saat tersangka naik sepeda motor roda 3. Ia merasa heran dan mempertanyakan bagaimana Agus bisa melakukan pelecehan terhadap banyak wanita, mengingat kondisinya sebagai disabilitas tunadaksa. Eni berharap tersangka dihukum jika terbukti bersalah. Saat ini, terdapat 15 korban yang telah melaporkan kasus ini ke Komisi Disabilitas Daerah. Sebelumnya, tersangka Agus memperagakan 49 adegan dalam proses rekonstruksi yang dipimpin oleh tim Direktorat Kriminal Umum Polda NTB. Dugaan pelecehan seksual ini terjadi di sebuah homestay di Kota Mataram pada 7 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA. Tersangka dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mengancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Khususnya Sudit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi, supaya kami sampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan, di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin dari yang dapat kami sampaikan, ya kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami dari Itwasum Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban.
Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.